Selamat pagi teman-teman dari Ungaran. Aku sekarang lagi ada di Hotel Wujil yang berada di Ungaran di seberangnya Laksana. Karena hari ini bakalan ikut acara spesialnya Laksana nih, dalam merayakan ulang tahun yang ke-48 tahun dan ada peluncuran bis baru juga. Nah di sini aku nggak sendirian, ada ditemani beberapa teman-teman konten kreator lainnya nih. Ada Pak Dewildan nih. Halo. Tos dulu. Wow. Nah, Mas Bowo. Kita baru pertama ketemu ya Mas ya? Yuk, betul. Nah, Jalan pagi. Mas Bowo jalan Pak. Jalan pagi. Udah ganti konten ya, jadi konten lari yo. Khusus pagi hari. Ganti nama. Siap. Ada ARF Bus Channel. Halo. Salam kenal. Salam kenal juga. Nah, ada Mas Tito juga sama ada Mas Jody juga, tapi kayaknya masih siap-siap teman-teman. Gus Tito juga nih. Oke. Gus Tito. Siap. Siap. Agak pilek. Ya podo iki. Lelang. Adem ya? Adem. Lelang. Halo, ya. Tosik. Oh, tos ya? Oh iya. Mas Jod. Halo. Wah. Pagi-pagi. Selamat Mas kalian anak yo. Terima kasih Mas Timo. Siap. Udah ada mode ayah baik ya. Mode ayah siaga itu. Kalem. Oke. Kalem. Misu jadinya. Astagfirullah. Ngelihat Wildani jadi wah. Enggak bisa kalem. Enggak bisa. Aduh. Ayah Jod. Ayah Jod. Ayah Jod. Oke, monggo. Walaupun Laksana cuma nyebrang, kita tetap naik mobil. Dikawal ini. Nyebrangnya tidak semudah yang dibayangkan loh. Oh iya. Tantangan. Kita sudah nyampe di Laksana. Nah, kalau jam 8 ya nyandak lah ya aman ya. Waduh. Teman-teman. Udah. Mobilnya Oke, mudun. Tasnya turun nih. Timo. monggo. Bawa. Halo Pak. Dikasih Pak. Mas, apa kabar? Timo, baik Pak. Oh nanya Lelang, ini Laksana ulang tahun ke-48 ini tanggal berapa sih sebenarnya? Sebetulnya ulang tahunnya tuh tanggal 5 Juli. 5 Juni. 5 Juli. Oh Juli. Ya. Tapi kita adakan perayaannya kecil-kecilan. Ini berbarengan dengan kita ada event launching City Bus Event namanya. Dan di mana di acara ini nanti kita akan memperkenalkan model baru kita untuk bis Costa dengan EV. EV. Ya. Kalau yang akap-akap nanti ya, tanggal 24 ya. Ya, kalau akap-akap nanti di BSD. Waduh, nggak sabar gitu. Jadi para penonton jangan heran, ini memang undangannya terbatas. Nah, nanti kalau yang gede-gedean ya di Gias. Biasa nanti ya, tanggal 24 berarti ya. 24 Juli sampai 3 Agustus. Ada yang spesial kayaknya ya. Pasti ada. Setiap kali gas pasti ada spesial. Oke, siap. Makasih oleh Lang. Ya, sama-sama. Kita akan merayakan ulang tahun Laksana yang ke-48 dan di saat yang bersamaan kita menyelenggarakan acara yang kami namakan Laksana City Bus Event yang pertama. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini saja, Laksana telah memproduksi hampir banyak 3.000 unit bus perkotaan. Dan 3.000 unit bus ini juga tersebar di lebih dari 30 kota-kota yang ada di Indonesia. Sekarang saatnya kita akan hitung mundur, kita akan segera menyaksikan bersama-sama launching produk bus medium listrik terbaru dari PT Laksana, Nucleus 6. 3, 2, 1. Baik Bapak dan Ibu, boleh disaksikan, ini dia
Nah, di belakang kita ini bis yang baru teman-teman, Nukleus 6. Tapi kita mau plan tour dulu, jalan-jalan naik bis Transjakarta yang dibikin oleh Laksana. Wah. Sopere Pak Sani gitu. Pak Yorane Pak. Oke, kita masuk bis 2. Pemberhentian selanjutnya halte Monumen Nasional. Halo. Yang selanjutnya halte mana nih? Halte Monumen Nasional. Monumen Nasional, tapi dilaksana Mas ya. Yoi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saat ini kita akan melakukan factory tour bersama Karoseri Laksana. Teman-teman mungkin sudah ada yang pernah Karoseri Laksana. Ini saya akan menjelaskan mengenai update-update yang ada di Karoseri Laksana. Sebelum lebih jauh, jika saya memperkenalkan diri, nama saya Lazwati dari Karoseri Laksana. Saya sebagai sales and marketing timnya Pak Fit ya. Jadi di sebelah depan kita ini sudah kita lakukan beberapa improvement sebelumnya. Jadi kita lewati pada kali ini sebelah kiri saya, sebelah kanan ini merupakan gedung Dempul ya. Jadi semua unit yang dikerjakan akan dilakukan proses pendempulan sedemikian rupa, dan kita terus melakukan improvisasi supaya Rosin kiri. Nah ini teman-teman ya di belakang ya, kalau mau lihat ini nggak usah ditanya bisnya siapa ya. Bisa siapa ya ini ya? Sangat sulit ditebak ini. Bisa apa ini namanya? Bisa apa ini Mas ya? Mas Sena, halo Mas Sena. Ready Mas? Bisa apa itu? Taruh mic dari Rutenya apa itu bisa? Rutenya belum tahu Mas. Belum tahu. Bisa bisnya apa aja nggak tahu ya. Oh, pertama lihat aku ya, besok sore nih. Lihat Mas ya? Pernah Mas ya? Solo Tawangmangu 25.000. Oh, spesial udah berdeker ya. Buat Mas Mikdar sama Mas Sena ini cocok itu. Nah, ready tuh. Iya. Tim penyapu. Tim penyapu. Semua kendaraan ini ya. Studio Revia kita kerjakan di sebelah kiri bis, Bapak bisa lihat. Di sebelah sini ada charging station untuk kendaraan EV. Oh ini. Nah ini ada alat pengacasannya bis listrik nih teman-teman. Sebelah kiri. Nah ini kendaraan yang kita naiki ke depan akan bekerja beroperasi di Transjakarta ya. Ini semua kita store di sini, kita store di sini. Nah ke depan nanti di sebelah kiri kita ini nanti adalah bagian rangka ya. Rangka kendaraan kita kerjakan di sini. Semua struktur kita sudah perhitungkan dengan teknologi-teknologi yang sudah dipresentasikan oleh Direktur Teknik Siapa ya? Iveco. Selanjutnya nanti kita akan lanjut untuk turun di area untuk preparation ya. Jadi saya ini pertama kali ke Laksana, makanya saya bela-belain sampai cuti demi bisa keliling-keliling pabriknya Laksana. Ngeliat langsung bis Transjakarta yang saya naiki biasanya itu dibikinnya di mana? Ya di sini, Ungaran. Ada dah. Oh iya, harus pakai helm safety kok. Safety. Harus pakai helm demi keamanan. Helmnya kekecilan, jadi ya udahlah kita gas aja. Nggak bisa masuk. Bisa dijebol sih. Bukan dijebol apa? Dibuka maksudnya. Jalan. Cutting buat itu loh, kisi-kisi ini teman-teman, kisi-kisi radiator, kisi-kisi mesin. Nah di sini nih alatnya nih. Dicus.
Nah, selain turret pancing seperti ini, ya kan, di sebelah sana kita punya mesin-mesin pemotong dengan laser. Cutting laser. Ya, CNC laser cutting. Nah, semua komponen itu nanti dipotonginya itu pakai mesin-mesin seperti yang ada di sebelah kita ini. Nah, kemudian nanti disempurnakan model tekukannya dengan mesin bending yang ada di sebelah sini. Nah, jadi operator ya di situ itu mereka hanya memasukkan materialnya, yang menggerakkan semuanya sudah mesinnya. Jadi memastikan bahwa komponen yang dibuat untuk body fishnya Laksana itu semuanya presisi. Nah, ini mesin CNC-nya untuk potong plat ini sedang bekerja. Oh. Boleh nanti. Cutting. Oh, ketok ya. Ini Laksana punya mesin seperti ini 4 unit. 4 unit. 4 unit. Tuh, untuk pemotongan plat. Dan platnya bisa dipotong sampai setebal-tebalnya. Gitu. Jadi bukan hanya plat yang tipis-tipis 1,1, 3 mili, 10 mili pun bisa. Nih, ini hasil cuttingnya seperti ini. Ini salah satu contoh. Bahkan komponen untuk penyambungan sasis yang tebel banget itu, yang setebel sasis itu Laksana juga buat sendiri. Ya pakai mesin-mesin seperti ini, kemudian nanti ditekuk atau dibending pakai alat-alat yang ada di sana. Ini ada yang plat galvanis, ada yang plat aluminium. Umumnya kalau bis listrik sama bis kota seperti Transjakarta, bodinya pakainya yang aluminium. Aluminium. Kemudian untuk rangkanya pakainya stainless, berbeda dengan yang bis-bis AK, bis pariwisata pakainya galvan. Ya, material yang sedang dipotong ini dia berdasarkan dengan program yang ada di sebelahmu itu. Oh. Nah, ini kan dia kelihatan jalan mana yang sudah dipotong, mana yang belum. Kalau sudah jadi hijau itu artinya sudah dipotong. Enek jope. Oh, jadi kayak ngono. Ya, jadi ada SPK-nya. Jadi masnya bikin komponen kayak gini ini ada SPK-nya, ada dasarnya. Enggak waton garap, ya Mas ya. Ini satu plat bisa jadi berapa komponen, Mas? Tergantung panjang lebar. Paling banyak. Kalau kecil bisa maksimal 1000. 1000 komponen. 1000 komponen Iya. cilik. Iya. Mesin yang ini harganya piro, Mas? Harganya piro? Harganya dulu zaman dulu ini ono nek wis 10 tahun ono ya. 10 tahun. Ini dulu 10 tahun yang lalu sekitar 9 miliar. Kalau 9 miliar 10 tahun yang lalu buatan Jerman. Jerman ya? Asli buatan Jerman. Itali, baru Cina. Jadi teman-teman Laksana itu part-part gini-gini kecil-kecil itu semuanya udah produksi sendiri. Jadinya TKDN-nya lumayan tinggi ya Mas kalau Laksana ya tadi ya 41% ya. Iya. TKDN-nya ya. Ya karena part kecil gini itu udah produksi sendiri sudah produksi semuanya. sendiri. Iya. Jadi kita nih hasil jadinya kayak gini. Jadi kalau orang bilang Laksana itu bodinya full press body. Jadi semua kayak gini, tekukan-tekukan ini sudah dicetak. Oke. Cetakan mesin. Iki apa iki? Ini radiator. Ya, jadi Samping loh. Jadi cutting tadi dia akan memotong motifnya. Ya kan? Cutting tadi memotong motifnya. Memotong motifnya. Nah, kemudian lekuan-lekuannya ini dibuat ditekuk pakai mesin bending yang hijau-hijau ini tadi yang ada di sebelah sini tadi. Ya. Ini makanya kan tidak ada las-lasan, semuanya utuh. Semuanya Bukan utuh. sambung-sambungan. Ya. Itu dan semuanya sudut-sudutnya pun presisi. Di semua komponen pasti sama. Ukurannya juga sama. Selain petugas supermarket dilarang masuk. Supermarketnya tapi tuku plat. Ini plat, blondone plat. Karena di sini juga sistemnya kayak orang belanja, butuh apa gitu ambil platnya apa gitu. Ada SPK-nya gitu. Jadi nggak bisa sembarang ngambil-ngambil Nggak lah bisa, harus sesuai dengan SPK, sesuai dengan spek order gitu. Wah, Jadi nggak bisa, wah, supermarket ya. pagi aku gawe ini salah, rusak, ijol, nggak bisa, harus ada pertanggungjawabannya. Ya, terus kita lihat nih, kita selama ini kan kalau nontonnya bis sudah jadi, udah finish ya kan, atau mungkin pernah nontonnya ya sekilas di rangka-rangkanya ya kan. Kita lihat materialnya Laksana ini kayak ngopo toh? Ini material-material yang biasanya digunakan untuk penyambungan sasis, lihat setebel ini.
Oke. Untuk penambukan sasis seperti ini, kemudian untuk rangka-rangka samping. Yang samping? Ya, dan ini kita semua pakainya full galvanis. Untuk yang bus akap. Ya, untuk yang bis-bis reguler. Beda dengan city bus buat ini. Kalau ya buat bis listrik itu pakainya kita pipanya yang stainless. Stainless itu pipanya juga impor. Gitu. Kemudian bodinya pakainya aluminium. Jadi materialnya semuanya full galvanis. Jadi dipastikan bahwa dari sisi material saja Laksana sudah awet karena tahan karat lebih kuat dibandingkan yang lain. Oh berarti beda ya, ini yang sasis lebih tebal ya? Ya. Harus lebih tebal. Jadi makanya kalau orang awam bertanya-tanya, bis kalau dipotong sasisnya dibikin bagasi blong itu kuat nggak? Tebelnya aja ini kalau 6 mili ada loh ini. Iya. Tebal banget. Ini namanya bending pipa. Jadi pipa yang lurus-lurus itu dia ditekuk seperti ini pakai mesin bertekanan. Oh. Kita lihat ya. Ini dijadikan menjadi rangka atap. Oh, rangka atap. Rangka atap itu ditekuk seperti ini. Nah, kenapa dia dibending seperti ini? Ya kan? Supaya dia bentuknya tetap utuh, strukturnya juga tetap kuat. Karena tidak banyak berinteraksi dengan api. Nah, ini stasiun bodi rangka. Stasiun bodi rangka itu di mana sasis yang setelah dipersiapkan, setelah disambung, itu dia mulai dipasang dengan rangka-rangka bodi. Nah, ini bentuknya masih rangka, gitu. Ini saya sebelah sini nih, ini rangka-rangkanya. Kemudian itu atapnya dilas pakai laspen. Atapnya dilas pakai laspen. Kemudian ada pemasangan kowel depan. Jadi kalau di sini baru kelihatan mukanya aja. Kalau nanya, Mas itu sasisnya siapa? Ya kita mesti lihat dulu. Yo, ini punyanya siapa? Yo, kita intip yuk, ini punya siapa? Barokah Jaya Selamat. Jaya Selamat. Barokah Jaya Selamat. Dilihat di situ ya? Ya, kalau ditanya, Mas itu sasis siapa? Ya, kita pun juga nggak hafal kalau nggak ngeliatin. Beda kalau sudah masuk finishing, udah kelihatan ada date-nya. Ya, kalau kita geser ke sini, Mas. Selain komponen-komponen yang tadi masih bisa dalam jangkauan tangan kita, ini komponen segede ini, body Ultimate R ini dari sini sampai ujung depan sana, 12 meter, itu utuh. Jadi platnya ini dari depan sampai belakang ini sudah dicetak dan dia utuh sepanjang 12 meter. Kalau bisnya double decker, kalau bisnya tronton ya panjangnya 14 meter. Baru nanti sisanya dia akan dipotong. Oh. Sisanya akan dipotong kemudian ditekuk. Nah ini sisanya nih, eksesnya nih. Ini sisa platnya. Setengah meter itu ya? Ya baru dipotong. Kemudian ini di bagian pintu darurat, bagian pintu itu setelah nempel baru semua dipotongi, kemudian dilas, ini nanti dilipat. Nah gitu. Jadi 12 meter utuh ya Mas? Utuh. Nah, Nah ini masangnya rangka bodi. Oke, pas lagi masang ya. Jadi seperti ini assemblingnya. Wes yo, kita geser, kita ketinggalan rombongan ini. Pembuatan rangka bis itu harus ada persyaratannya. Ada requirement-nya khusus. Jadi bukan asal-asalan kayak beli besi di toko besi. Untuk konstruksi karoseri itu harus memenuhi syarat besinya dengan sertifikasi STKM 13B. Ukurannya macam-macam, ketebalannya minimal 2 mm untuk pipanya. Ini atap ini ya? Ini rangka atap. Yang akan ditunggu-tunggu oleh viewersmu gitu. Di dalam Laksana sudah bisa saja. Ya. Ini kita masuk ke bagian finishing. Finishing di mana bisnya udah mulai kelihatan namanya itu punya siapa. Waduh. Ya Ini kan? disensor perlu nggak iya? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, aman ya? Nggak udah, nggak apa-apa. Aduh, ya biar viewers yang menebak ada bis apa. Iya. Kita nggak perlu sebut ya. Ya. Nggak perlu. Ini punya siapa nggak perlu? Yo, tinggal lihat aja. Baca ya? Yo. Kalau kelihatan ya monggo silakan. Yo. Mungkin FPS-nya sing rendah kan. Loh, langsung disambut sama bisa apa ini? Apa ini? Enggak tahu ini bisa apa ini. Gak kebaca namanya yo. Enggak kebaca. Enggak tahu. Bagian finishing ini ada 4 lane. Itu ada lane A, B, C, D. Dan di setiap lane itu ada 12 station. Berarti gedung ini muat untuk pengerjaan produksi 48 unit.
48 unit. unit Ya. dalam satu area ini. Dalam satu area ini. Jadi line A dari session 1 sampai 12. Line B session 1 sampai 12. Demikian Oke. juga C dan D. Ini 1 sampai 12. Nah, awalnya dari tuh lihat pintu yang sebelah sana. Di mana bis itu belum ada kacanya, belum ada interiornya. Nanti dia akan masuk melalui pintu yang di sana, jalan, pasang kaca, pasang interior, plafon dan seterusnya. Kemudian untuk proyek-proyek yang khusus, dia akan setelah sampai di depan, dia akan digeser ke bagian sini. Jadi yang ada di sini ini kerjaannya boleh dibilang lumayan rumit. Itu di belakang sana ada apa? Kelihatan enggak itu? Nah, ada double decker ya. Karena double decker itu termasuk pekerjaan yang lumayan berat. Kemudian di depan sini juga ada unit yang besar. Ya kan? Sama seperti yang di depan yang warna merah ini dan warna di depannya putih di depannya lagi sana. Oke. Ini bisa apa ya Yogi ya? Kira-kira bisa apa ya Mas ya? Bisa apa Rute ini? mana ini ya? Pelangi-pelangi itu dengan apa ya? Aku kok nggak pernah lihat ya. Oh, Mas, nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat aku. Kok peteng ya Masih kaca di itu? body di dempul. Apa lagi? Wah, loh, iku bisa apa iku depan iki yo? Intermezzonya cukup, intermezzonya Oke, cukup. oke. Udah. Ayo sini adik-adik, ayo. Gak boleh ke sana iki. Iya. Nah, stainlessnya jangan kamu bayangkan yang kayak sendok. Kayak wajan. Nah, ini pipanya pipa stainless. Jadi yang ini rangkanya Laksana, yang ini rangkanya Hyundai. Nah, baterai itu biar gak konslet itu wes dari baterai udah ada sertifikasi apa bikin rumahan gitu? Ya sudah assembly dari masing-masing APM ya. Oh, itu udah memang sudah aman. Ya. Jadi kita tinggal Hadir. nanti ngonek-konekkan penyambungannya kalau ada pemindahan. Contohnya kayak itu loh. Ini kan sudah isi semua ini kayak gitu. Ini yang nggak boleh dipindah itu sudah dimatikan sama Dari APM-nya. APM-nya gitu. BYD Mas. Ini BYD. Dari PKTR berarti. Ya. BYD apa? Skywell ya? BYD. Skywell, Beda lagi. Beda ya? Beda lagi. Oh, beda ya? BYD beda lagi dengan Skywell. Oh. Skywell unitnya ada di sebelah sana. Mau kecepatan berapa? Nantang kayak gini. Kapan lagi kan di setir Nom Sangi? Mau roda kiri di atas mana? Waduh. Nah, Nungsani. Enggak. Apa deh yang ngerem-ngerem itu? Oke. Siap suhu. Kalau kasih tahu itu kapas rem mahal, jangan ngerem. Kenapa rem blong? Kenapa rem blong, Pak? Karena terlalu banyak dipakai. Jadi rem itu jangan dipakai. Sekalian ngetes sih. Tes suspensi. Iya. Di kudu suspensi ini sih muncul, baterai ini sih kacau. Saya katanya beli bis listrik, Pak. Hah? Saya katanya beli bis listrik. Insya Allah. Nanti pengemudinya Gundala. Putra petir. Kita pur dia ya. Nanti kita salib di tikungan. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon berpegangan dengan peraturan karena drivernya mau coba performa dari bis listrik ini seperti apa. Pegangan. Tuh nang gini. Sama-sama sekarang. Maaf. Iya. Nah, iki tanjakan iki tembalang iki. Lurus. Ya. Tanjakan tembalang. Terus mana? Wah. Wah. Wah.
450 iki. Selosor 440 iki lho. Om Sani ambil agak kanan Om Sani. Oke. Ya Om Sani agak kanan. Nah itu ambil ke yang arah satpam. Oh, tabrak satpam nih. Isi guna ke? Keluaran baru ini. Aman bus listrik. Sini gede banget ya. Joshua. Ning ya pengemudi udah di jalan. Wis mandek tapping maneh. Ya, Wah, iki. Nah, selamat datang di showroom extensionnya Karoseri Laksana. Showroom extension. Nah, ini dikatakan showroom utama juga bukan, tapi unitnya pada suka rilis di sini nih. Oh iya. Sekarang rilisnya udah gak di depan sana, tapi di sini ya. Kebanyakan di sini karena di sini Lampunya lebih menarik, bagus. lightingnya lebih bagus, teman-temannya lebih banyak. Oke. Terus di masing-masing sisinya ini di kanan kiri kita ada 11 lane dan juga 11 lagi, jadi totalnya 22 lane. Oke. Nah, yang dua ini bisa untuk maintenance undercover juga. Gitu. Jadi ada lubang. Nah, ini salah satu unit yang akan diekspor ke Sri Lanka. Nah, itu. Hari ini jalan. Hari ini 15 unit. 15 unit. Dari Priok ya berarti ya? Dari Priok. Nah, di sini ada bisnya PO Tunggal Dara, teman-teman. SR3 Panorama Ultimate. Wah, ini ada bis apa ini? Ada bis apa ini hitam? Sepertinya menarik ya. Tadi saya tempel stiker aja ya. Mas Bowo jalan pagi. Waduh, MB Trans. MB Trans. Spesialis trip pagi. Yo, boleh. Siap. Jogja pagi. Jogja pagi. Jogja kali orang kok. Jogja kali orang pagi. Tampilan ini jangan diekspos terlalu banyak ya. Wah. Nanti kalau sudah di launching secara resmi boleh kalian bocorkan kemana-mana seluas-luasnya ya. Launchingnya tanggal? Launchingnya nanti diumumkan. Ikutin terus sosial medianya Laksana Bus ya. Oke, siap. Oke, untuk unit sisanya di sini ada yang menarik sih, ini ada Rimba Rent Service buat angkutan karyawan nih, TJB Power Service. Terus di sini ada bis-bis pariwisatanya Bagong sama trek ambil banyak banget nih di Laksana, teman-teman. Oke, kita bakal kembali ke area utama karena acaranya mau dilanjutkan lagi. Jadi keliling pabriknya kayak gitu aja. Yuk kita coba naik dulu, teman-teman. Untuk bis listrik terbarunya dari Laksana yaitu E-Nucleus 6. Nah, kayaknya untuk ukuran kurang lebih sama ya kayak bis listriknya Surabaya Bis yang pernah kita naikin. Cuman ini lagi di setting dengan spek pamerannya Laksana, makanya modelannya dikasih sofa kayak gini. Oke sih, untuk sebagai bis medium ya, untuk kota-kota kecil kayaknya ini cocok banget nih. Dan untuk bis listrik ini baterainya ada di bagian atas tuh. Nah, ada di bagian atap. Ya, sekian dulu teman-teman vlog kali ini. Terima kasih banget buat Karoseri Laksana yang sudah mengundang saya. Semoga kapan-kapan diundang lagi ya buat factory tour ya. Dan sampai jumpa di event Gias tahun 2025 nanti.